wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh rahmat ini. Salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami dari pembelajaran strategi pembelajaran yaitu ekspositori. Nah, adapun saya sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Nah, adapun pemateri kedua yaitu saudari Suci Indah Lestari. Nah, adapun pemateri ketiga yakni saudari Maulidina. Adapun pemateri keempat yakni Kak Citra Putri Maharani dan pemateri kelima yakni saudara Akbarullah. Nah, sebelum kita memasuki tentang pembahasan ekspositori, sebelumnya kita akan membahas tentang latar belakang tentang strategi pembelajaran ekspositori. Nah, strategi pembelajaran ekspositori merupakan salah satu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi pembelajaran secara verbal atau melalui seorang guru kepala kelompok peserta didik dengan maksud agar para peserta didik dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Menurut Roy Killen, menanamkan strategi ekspositori dengan strategi pembelajaran langsung. Dalam sistem ini, seorang guru menyajikan bahan ajar yang telah dipersiapkan sedari awal dalam membentuk telah rapi, sistematis dan terstruktur sehingga peserta didik hanya harus menyimak dan mencerna secara tertib dan teratur, serta diharapkan kepada peserta didik menguasai bahan yang telah disiapkan. Nah, baik kita lanjut membahas tentang pengertian strategi pembelajaran ekspositori. Nah, dalam Direktorat Tenaga Pendidik, strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok-kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi belajar secara optimal. Kegiatan belajar yang bersifat menerima terjadi karena guru menggunakan pendekatan mengajar yang bersifat ekspositori, baik pada tahap perencanaan maupun pada pelaksanaan pengajaran. Dalam pendekatan ini, guru berperan lebih aktif, lebih banyak melakukan aktivitas dibandingkan dengan siswi-siswinya. Sebelum melakukan pengajaran, guru telah mempersiapkan bahan ajar secara tuntas, lalu menyampaikan kepada siswanya. Sebaliknya, para siswa berperan lebih pasif tanpa banyak melakukan aktivitas dan kegiatan pengolahan bahan karena siswa yang menerima bahan ajar yang telah disampaikan oleh guru. Baik, mungkin itulah yang sempat saya paparkan. Saya akan memberikan kepada pemateri kedua yakni saudari Suci Indah Lestari. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang strategi pembelajaran ekspositori, yaitu karakteristik strategi pembelajaran ekspositori. Nah, karakteristik dalam metode pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru atau teacher-centered approach. Dikatakan demikian sebab dalam metode ini guru memegang peran yang sangat dominan.
secara terstruktur dengan harapan materi pelajaran yang disampaikan itu dapat dikuasai siswa dengan baik. Nah, adapun karakteristik strategi pembelajaran ekspositori sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan dengan cara penyampaian materi pembelajaran secara verbal. Maksudnya, bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh karena itu, sering orang mengidentikan dengan ceramah. Kedua, materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Ketiga, tujuan utama pembelajaran ini adalah penguasaan materi itu sendiri. Maksudnya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang diuraikan. Nah, dalam beberapa karakteristik ini, menurut beberapa ahli yaitu menurut Hasan Basri, karakteristik dalam strategi pembelajaran ekspositori itu yang pertama, memberikan penjelasan secara verbal. Kedua, merumuskan tujuan instruksional khusus yang luas. Tiga, memahami karakteristik siswa. Nah, yang kedua, karakteristik dalam strategi pembelajaran ekspositori menurut Rusmono yaitu memberi materi yang terbaru kepada siswa. Kedua, memberi penjelasan yang mudah dimengerti. Ketiga, memberi kesempatan siswa untuk bertanya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya akan menyerahkan materi selanjutnya kepada materi ketiga. Selanjutnya yaitu materi tentang kelebihan dan kekurangan strategi ekspositori. Yang pertama adalah kelebihan strategi pembelajaran ekspositori, yaitu guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pelajaran. Dengan demikian ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Kemudian dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas, sementara ini waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Kemudian, selain siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat dan mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi. Kemudian, bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar, dan yang terakhir meningkatkan motivasi dalam belajar. Nah, adapun kekurangan strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama adalah hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Kemudian yang kedua, tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat dan bakat serta perbedaan gaya belajar. Yang ketiga, lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Dan yang keempat, sangat tergantung kepada apa yang dimiliki guru, seperti persiapan kemampuan bertutur atau berkomunikasi, dan kemampuan mengelola kelas. Tanpa itu, sudah dapat dipastikan proses pembelajaran tidak berhasil. Nah, yang terakhir, kekurangannya adalah gaya komunikasi strategi pembelajaran ekspositori lebih banyak terjadi satu arah, one way communication, maka kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajaran akan terbatas pula. Menurut Mulyadi, kelebihan strategi pembelajaran ekspositori antara lain konsep-konsep dasar materi pembelajaran dapat diingat dengan baik oleh siswa, memberikan dorongan secara tidak langsung kepada siswa untuk percaya diri dan tanggung jawab, mengetahui berbagai sumber informasi yang luas. Sedangkan kekurangan strategi pembelajaran ekspositori menurut Mulyadi antara lain, yang pertama, hanya dapat diterapkan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar yang baik, informasi yang dikumpulkan tidak relevan dan tidak berkaitan dengan materi pembelajaran yang dibahas. Itulah yang sempat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat. Kepadanya disilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu prinsip strategi pembelajaran ekspositori. Nah, sebelumnya di sini ketika kita sebagai ingin menjadi calon seorang guru, sebaiknya kita akan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama itu berorientasi pada tujuan. Nah, guru harus merumuskan
tujuan pembelajaran secara jelas dan terstruktur, yang dimana di sini seperti kriteria pada umumnya. Tujuan pembelajaran ini harus dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diukur dan berorientasi pada kompetensi yang harus dicapai siswa. Nah, selanjutnya itu komunikasi. Komunikasi itu pesan yang ingin disampaikan dalam hal materi pembelajaran yang diorganisir dan disusun sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Yang ketiga itu kesiapan. Nah, setiap individu akan merespon dengan cepat dari setiap stimulus yang muncul apabila dalam dirinya sudah memiliki kesiapan. Sebaliknya, tidak mungkin setiap individu akan merespon setiap stimulus yang muncul manakala dalam dirinya belum memiliki kesiapan. Ya, di sini bisa dikatakan dengan feedback. Nah, guru itu juga harus memiliki guru dalam siswa itu harus juga memiliki feedback. Bagaimana seorang guru menyampaikan materi yang ingin disampaikan dan begitu pun seorang siswa menangkap materi apa yang telah dijelaskan seorang guru. Nah, yang keempat yaitu prinsip berkelanjutan. Nah, proses pembelajaran ekspositori ini harus dapat mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pembelajaran lebih lanjut. Nah, di sini setiap pembelajaran yang harus yang ingin dicapai tidak hanya untuk waktu itu saja. Nah, waktu pembelajaran itu memiliki waktu jangka yang panjang. Nah, pembelajaran ini bukan hanya contoh kita belajar pada hari ini, bukan untuk hari ini saja. Nah, materi ini akan kita tanam sendiri untuk berkelanjutan. Adapun menurut Nasution, prinsip-prinsip penggunaan metode pembelajaran ekspositori yaitu pemilihan dan penyusunan bahan pelajaran. Yang kedua itu pengaturan proses belajar. Yang ketiga itu kesiapan untuk belajar. Nah, strategi pembelajaran ekspositori ini akan lebih efektif dan efisien digunakan oleh guru saat belajar apabila guru menyampaikan materi-materi pembelajaran yang baru serta berkaitan dengan pelajaran yang akan dipelajari siswa. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke materi selanjutnya. Ya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh kelompok saya, yaitu prosedur pelaksanaan strategi ekspositori. Strategi ini, prosedur pelaksanaan strategi ekspositori terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama rumusan tujuan yang ingin dicapai, yaitu merumuskan tujuan merupakan langkah yang pertama yang harus dipersiapkan oleh guru. Tujuan yang ingin dicapai sebaiknya dirumuskan dalam bentuk perubahan tingkah laku yang spesifik yang berorientasi kepada hasil belajar. Tujuan yang spesifik seperti yang dijelaskan oleh pemateri keempat tadi, bahwa dapat memperjelas kepada arah yang ingin dicapai. Yang kedua adalah kuasai materi pelajaran dengan baik. Penguasaan materi pelajaran dengan baik merupakan syarat mutlak bagi penggunaan metode pembelajaran ekspositori. Penggunaan materi yang sempurna akan membuat kepercayaan dari guru meningkat, sehingga guru akan mudah mengelola kelas. Yang ketiga adalah kenali medan dan hal yang dapat mempengaruhi proses pencapaian. Pengenalan medan yang baik memungkinkan guru dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu proses penyajian materi pembelajaran. Adapun menurut Sunardi Nasir mengenai prosedur pelaksanaan metode pembelajaran ekspositori, yang pertama adalah merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan yang khusus. Yang kedua adalah menentukan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Yang ketiga, menetapkan masalah yang akan dibahas. Yang keempat adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran. Dan ada juga prosedur pelaksanaan metode pembelajaran ekspositori sebagai berikut, yaitu mempersiapkan materi pembelajaran, memberikan penjelasan tentang materi yang akan dipelajari, menguatkan terhadap materi yang tidak dapat dipahami siswa, kesimpulan tentang materi pembelajaran. Prosedur pelaksanaan metode pembelajaran ekspositori yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar siswa dengan guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya adalah dalam rangka mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Mungkin sekian dari pemaparan saya tentang mengenai hal tadi. Saya kembalikan ke
materi selanjutnya. Baik, itulah tadi hasil presentasi kami. Baik, selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanggapi atau ada yang ingin ditanyakan? Saya. Baik, kepada saudara Herul kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang strategi pembelajaran ekspositori. Nah, yang saya pahami dari strategi pembelajaran ekspositori yaitu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian secara lisan atau secara Biar nih. Nanti bebas lagi. adalah secara lisan yang dilakukan oleh guru agar supaya siswa dapat memahami materinya dengan optimal. Nah, jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana cara proses pendekatan pembelajaran ekspositori terhadap siswa, karena kita melihat siswa pada saat ini berbeda-beda gaya belajarnya. Baik, terima kasih kepada saudara Herul. Baiklah, langsung saja pertanyaannya akan dijawab oleh baiklah, jawabannya akan dijawab oleh pemateri yakni Kak Ade Saputra. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi jawab pertanyaan. Di sini kita. Kita bebek diam begitu itu beb. Foto kita ada kita. Tidak, kau pusat potong nih. Oh iya Pak. Dia tuh ada mana kesana? Ada dong jualan dan Jadi di sana. tidak bisa. Langsung. Ya baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Herul. Nah, jadi pendekatan apa yang digunakan dalam strategi pembelajaran? Pendekatan yang digunakan dalam strategi pembelajaran ekspositori adalah pendekatan penyampaian informasi secara langsung kepada siswa tersebut. Nah, pendekatan ini biasanya melibatkan guru atau instruktur yang memberikan penjelasan seperti ceramah, presentasi, diskusi kelompok, tanya jawab, dan demonstrasi. Nah, strategi pembelajaran ekspositori dapat efektif jika digunakan dengan bijak dan dilaksanakan secara sesuai dengan kebutuhan siswanya tersebut. Nah, penting untuk memastikan bahwa siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan memiliki kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi agar pemahamannya meningkat. Nah, karena tujuan utama dalam strategi pembelajaran ekspositori yaitu memberikan pemahaman kepada siswanya secara optimal. Nah, itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan saudara Herul. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari kami. Tabe, bagaimana dengan saudara Herul? Sudah puas atau bagaimana? Puas. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, dan yang terakhir yaitu kesimpulan, dan akan dibawakan oleh pemateri terakhir yakni Kak Ade Saputra. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok saya, yakni strategi pembelajaran ekspositori. Nah, strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang memberikan penekanan strategi pembelajaran melalui penyampaian secara verbal dari seorang pendidik kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik mampu memahami dan menguasai materi tersebut. Nah, ataupun
pembelajaran ekspositori meliputi beberapa 3 hal. Yang pertama yaitu strategi ekspositori dilakukan dengan cara penyampaian materi pelajaran secara verbal. Yang kedua, biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi. Yang ketiga, tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi tersebut. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran ekspositori yang pertama kelebihannya itu dengan strategi pembelajaran guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik sangatlah luas. Yang ketiga, melalui strategi ekspositori, selain peserta didik dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pembelajaran. Yang keempat, strategi pembelajaran ini juga mampu menampung pembelajaran dalam jumlah peserta didik dalam kelas yang besar. Selanjutnya yakni kekurangan strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, hanya mungkin dapat dilakukan terhadap peserta didik yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak dengan baik. Yang kedua, strategi ini tidak mampu untuk melayani karakteristik setiap peserta didik. Yang ketiga, strategi ini kebanyakan menggunakan strategi ceramah sehingga tidak mampu untuk mengembangkan kemampuan lain yang dimiliki peserta didik tersebut. Yang keempat, sangat bergantung kepada apa yang dimiliki gurunya. Dan yang kelima atau terakhir, lebih banyak menggunakan komunikasi satu arah. Nah, mungkin saja kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil dari diskusi kami. Dan sebelumnya terima kasih kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam